Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita bahas pada pembahasan malam ini insyaallah dari kitab Ad-Du'a Mafhumuhu Ahkamuhu Akhta'un taqa'u fihi. Berdoa, pemahaman tentang doa, hukum seputar doa, dan beberapa kekeliruan yang terjadi ketika seseorang itu berdoa. Kita katakan, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Ini adalah perkataan yang benar. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu merupakan ibadah. Karena dia merupakan perkara ibadah. Wal ibadatu la yaqbalullahu ta'ala minha illa tawaffarat syartaini. Tidak diterima sebuah ibadah itu darinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali terpenuhi dua buah syarat. Ikhlasun niyyah wa shawabu ay mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah keikhlasan. Maksudnya tidak bercampur dengan kesyirikan, besarnya maupun kecilnya. Karena kesyirikan itu menghapuskan amal. Sebagaimana Allah mengatakan, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Jika engkau menyekutukan Allah, niscaya hapuslah amal yang telah engkau lakukan. Yang kedua, benar. Benar yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Dan jalan Nabi cuma satu. Sebagaimana Allah berkata, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, hanya satu. Jalan di mana aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Berarti sebuah ibadah tidak akan diterima kecuali dua hal ini ada pada ibadah tersebut. Tidak terkecuali dengan doa. Apa itu doa? Secara bahasa, maka makna doa itu artinya seruan, an-nida. Misalnya ada orang berkata da'autu fulanan, maknanya aku menyeru fulan. Tapi makna secara agama, istilah syariat, maka ini maksud dengan doa itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan permohonan untuk segala sesuatu yang bermanfaat dan tuntutan untuk menjauhkan segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Jadi, falamma sa'ala rajulun an kulli syai'in minal manafatin a'tahu Allah ta'ala, aw sa'ala rajulun Allah tabaraka wa ta'ala, sa'ala rajulun Allah tabaraka wa ta'ala ayyajtinabuhu an kulli syarrin fahadhihi du'a. Jika orang itu berkata mengharapkan kemanfaatan diberikan kepadanya atau mengharapkan agar sebuah kemudaratan dijauhkan darinya, itu disebut dengan doa. Kemudian perlu dicatat,
Bila kita jumpai dalam masalah di dalam agama sebutan doa, doa itu bisa memiliki makna yang banyak. Misalnya lafaz doa bermakna ibadah. Terdapat dalam surah Al-An'am ayat 71 Allah mengatakan, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna." Katakanlah hai Muhammad, apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kita? Maksudnya, anad'u, haruskah kita menyeru? Maksudnya, haruskah kita beribadah kepada sesuatu selain Allah, yang sesuatu itu tidak bisa mendatangkan manfaat buat kita, juga tidak bisa menolak mudarat? Berarti lafaz doa pada kalimat an-nad'u itu artinya ibadah, bukan berarti meminta sesuatu. Contoh lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama dengan Allah itu ilah selain dari Allah. Maksudnya, dan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, bersamaan dengan itu dia beribadah kepada Allah. Orang beriman itu hanya murni untuk Allah ibadahnya. Jadi makna doa di sini maknanya adalah ibadah. Sekarang makna yang kedua, doa bisa berarti perkataan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 15, fama zalat tilka da'watahum, fama zalat tilka da'watahum, afwan, fama zalat tilka da'wahum. Kata Allah, maka tetaplah demikian dakwahum, keluh kesah yang mereka ungkapkan. Berarti dakwah atau doa bisa berarti perkataan. Yang ketiga, ini yang kita sebutkan tadi, doa itu maknanya seruan atau panggilan seseorang kepada sesuatu. Seperti dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka ia pun menyeru Rabbnya, anni maghlubun, sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku. Dengan demikian makna doa bisa berarti seruan. Kadang doa juga bermakna pujian. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 110 Allah mengatakan, qulidullaha awidur rahman. Katakanlah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Maksudnya adalah pujilah Rabbmu, Allah tabaraka wa taala, dengan pujian yang dikehendaki oleh Allah taala. Ini maka doa bisa bermakna pujian. Kadang-kadang doa bisa bermakna meminta. Sebagaimana Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaanmu. Ini semua diantara makna kalimat doa secara ringkas. Nah, ikhwati rahimanillah, Islam telah menyebutkan ad-doa, doa itu nau'ani, ada dua macam. Yang pertama namanya du'aul mas'alah. Yang kedua disebut dengan du'aul ibadah. Apa maksudnya ini du'aul mas'alah? Secara ringkas yang dimaksud dengan du'aul mas'alah ini adalah segala ungkapan permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Itu disebut dengan doa masalah. Kalau kita berkata, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika walaysa ilahan illa anta unsurni min kaidis syayatin. Nah, ini contohnya meminta kepada Allah. Aku ini hambamu, anak dari hamba lelakimu, anak pula dari hamba wanitamu. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau. Maka wahai Rabbku, tolong aku dari tipu dayanya syaitan. Nah, ini boleh. Ini namanya doa masalah. Kalau Bapak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina ada benar, ini namanya doa masalah, doa meminta sesuatu. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Yang dimaksud dengan doa ibadah itu adalah segala macam bentuk ibadah, itu maknanya sebenarnya doa. Salat itu doa.
Kenapa sholat disebut dengan doa? Karena isi sholat itu dari awal sampai akhir doa. Anda takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram membaca apa? Doa istiftah. Anda baca surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini doa. Anda takbir untuk ruku, maka Anda mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa. Ketika Anda bangkit, rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini pujian kepada Allah. Sementara tadi kita menyebutkan salah satu makna doa adalah apa? Memuji Allah Ta'ala. Anda takbir Allahu Akbar, kemudian Anda sujud subhan rabbiyal a'la, atau Anda membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian Anda berdoa semau Anda, karena memang Nabi memerintahkan kaum muslimin memperbanyak mengucapkan permohonan atau doa dalam sujudnya, karena orang yang sujud itu kondisi terdekat antara dia dengan Rabb-nya, tidak akan ditolak oleh Allah permintaannya. Dan Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku perkenankan permintaanmu. Anda bangkit dari sujud menuju duduk, di antara dua sujud Anda berdoa Allahumma ighfirli warhamni wajiburni dan seterusnya, atau membaca rabbighfirli rabbighfir. Ini doa. Ketika Anda membaca tasyahud, Anda pun berdoa. Setelah Anda membaca salawat atas Nabi, maka Anda mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu juga doa. Ketika Anda selesai salat subuh, salam kanan ke kiri, Anda membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbal. Ini doa. Maka salat itu isinya doa. Puasa juga doa. Haji juga syarat dengan doa. Nah, karena seluruh bentuk ibadah itu tidak mungkin lepas dari doa, maka ibadah juga disebut dengan berdoa. Inilah yang disebut dengan ad-du'a wal ibadah. Kalau begitu keadaannya, maka tidak boleh seseorang mengarahkan doanya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak boleh. Enggak boleh manusia berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi. Tidak boleh seperti orang Nasrani, dia berdoa kepada Nabi Isa. Ya enggak boleh. Karena Nabi Isa itu makhluk, laisa khaliq. Dia itu makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Wallahu khaliq, yang menciptakan itu Allah Ta'ala. Sebagian orang berdoa kepada Maryam, mereka menyebutnya Maria. Dalam bahasa Islam disebut dengan Maryam. Mereka meminta kepada Maryam, dan Maryam itu makhluk, dia bukan khaliq. Sebagian orang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau telah meninggal dunia. Sementara Nabi saja ketika datang seseorang kepada beliau lalu berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Ini ada seorang wanita, dia kena penyakit gila, dia datang kepada Nabi, ud'ullaha ayyasfini, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Berarti Nabi saja meminta kepada Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, idza maradtu fahuwa yasfin, fa idza maradtu fahuwa yasfin, seandainya aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Maka keliru kalau manusia itu berdoa ditujukan kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fa tad'u ma'allahi ahada. Dalam ayat yang lainnya, masjid itu milik Allah, jangan kalian berdoa di dalam masjid, dan kalian berdoa kepada Allah di dalam masjid, tapi kalian juga berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Datang ke masjid dia berdoa, kemudian di luar masjid dia datang ke kuburan minta sama orang yang dikubur. Tidak boleh. Tidak boleh manusia meminta kepada kuburan, tidak boleh. Kuburan siapapun di muka bumi ini tidak diperkenankan. Bahkan kubur Nabi SAW sekalipun, karena Nabi bukan Allah taala. Kita bersyahadat dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam hambanya Allah
dan Rasulnya Allah. Apa maksudnya hambanya Allah? Annau abdun ya'budullah wa la yu'badu. Dia itu seorang hamba, menyembah bukan disembah. Jadi kalau manusia berdoa kepada Nabi SAW, syirik hukumnya, keliru. Kalau seseorang berkata, tapi doanya dikabulkan Ustaz, dia minta, dia datang ke kuburan Syekh Fulan, Guru Fulan, Ajengan Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, atau Nabi Fulan, dia minta sama kubur-kubur itu, ternyata dikabulkan permintaannya. Apa kata Nabi SAW? Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma'asi bima arada min ayatid dunya fa'lam annahu istidraj. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Kalau kamu melihat Allah memberikan sesuatu kepada orang yang berbuat dosa-dosa dari apa yang dia butuhkan dan dia inginkan, ketahuilah itu disebut istidraj. Ini disebut dengan istidraj. Jadi kadang-kadang saudara kaum muslimin, ada orang berbuat salah, dia nggak merasa bersalah, bahkan merasa nikmat dengan perbuatan maksiatnya. Itu sebenarnya siksa yang ditunda oleh Allah supaya dia semakin tersesat, nanti di hari kiamat dilipat gandakan siksanya. Namanya istidraj. Jadi jangan heran kalau ada orang berdoa kepada selain Allah kemudian dia tambah kaya misalnya, tambah lapang seolah-olah kehidupan dunia, tapi demi Allah orang yang berbuat kesyirikan itu hatinya tidak akan tenang. Yang meminta kepada selain Allah tidak akan menjumpai ketenangan. Nah, maksud itu saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh doa itu diarahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala, syirik hukumnya. Oleh karena itu mesti kita mempelajari bagaimana doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, apa keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh beliau, supaya kita yakin di saat kita berdoa tidak kita butuhkan kecuali Allah Taala. Nah, mari kita lihat keutamaan-keutamaan berdoa. Min fadailid du'a. Di antara keutamaan berdoa yang pertama, ikhwafillah rahimanillah, orang yang berdoa kepada Allah itu membuktikan bahwa dia orang yang patuh kepada Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbur rajula alladhi yas'aluhu. Sesungguhnya Allah suka dengan orang yang selalu meminta kepadanya. Maka orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala itu bukti bahwa dia itu taat kepada Allah. Justru kalau ada orang tidak mau berdoa kepada Allah, itu sombong. Dan orang-orang yang menyombongkan diri mereka, walladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang mereka itu sombong, menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apa kata Allah? Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan. Auzubillahi min dzalik. Maka enggak benar kalau ada orang tidak pernah berdoa kepada Allah sama sekali dalam hidupnya. Ini keliru. Orang-orang ateis yang mereka berkata Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada, kenyataannya mereka butuh dengan Allah Ta'ala. Di saat mereka bersedih, di saat mereka dalam kondisi gelisah, tidak ada orang yang bisa menolong dirinya, pasti fitrahnya akan mengarah ke atas langit, memohon pertolongan kepada zat yang ada di atas langit sana. Tapi karena mereka hawa nafsunya telah menguasai jiwanya, mereka tidak mau meminta kepada Allah Ta'ala. Maka benar ucapan Allah, sayadkhuluna jahannama dakhil, kelak mereka akan terjerumuk masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah Taala. Sehingga di antara keutamaan doa yang berikutnya adalah tidak ada satu perkara yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allahi azza wa jalla minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, demikian pula Imam Ibnu Majah.
Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab hadis yang hasan dalam kitab silsilah dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Thayyib. Ala kuliah berarti doa ini sesuatu yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Taala, maka orang yang berdoa dia mendapatkan kemuliaan pula di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Saking mulianya kedudukan doa di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah cinta dengan doa. Allah cinta dengan orang yang selalu berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallullaha min fadli fa innallaha yuhibbu ayyus'al." Mintalah kepada Allah dari karunia dan keutamaan yang datang dari sisi Allah, karena Allah suka kalau dia diminta. Allah itu suka kalau ada orang yang meminta kepada Allah, merengek di hadapan Allah Ta'ala. Allah suka dengan orang yang seperti ini. Maka sebab itu saudara kaum muslimin, di saat kita berdoa kepada Allah, kita nggak boleh berdoa itu bersikap dalam keadaan tidak yakin. Harus yakin. Dan berdoanya tidak boleh ragu-ragu. Yang saya maksud ini, mintanya itu malu-malu. Tidak, mintalah kepada Allah, karena memang ketika kita minta kepada Allah apa yang kita perlukan, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun juga. Sebesar, seluas, setinggi apapun yang kita minta kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaannya Allah, kemahaagungannya Allah, kekayaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berkurang sedikit pun. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, fa idza sa'altallaha fas'alil jannah. Bila engkau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga. Wa fi riwayah, fa idza sa'altallaha fas'alil firdausa. Mintalah surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jangan doa seperti doanya Abu Nawas. Ya Allah, aku enggak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak mau masuk neraka. Kira-kira di mana, Pak? Emperannya saja, mungkin begitu ya, Pak. Ini salah. Jangan kita minta sama Allah. Kalau ada orang berkata, saya banyak dosa, apakah mungkin Allah menerima doa saya, mengampuni dosa saya, kemudian mengabulkan permintaan saya? Kenapa tidak? Allah yang menciptakan dirinya. Allah telah melengkapinya apa yang ia butuhkan untuknya. Allah yang memerintahkan kepadanya meminta kepadanya. Allah mentakdirkan dia telah terjatuh dalam perbuatan maksiat, lalu Allah takdirkan dia menyadari kemaksiatannya. Kalau dia bertobat kepada Allah, mengapa Allah tidak mengampuninya? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Kalau manusia berkata, Ya Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta, Allah akan ampuni dosanya jika terpenuhi syarat yang tadi kita sebutkan. Maka saudara kaum muslimin rahimanallah, jangan ragu meminta kepada Allah, minta apa saja. Tapi nanti ada ketentuan yang perlu dicatat, ya minta kepada Allah jangan dirinci, karena Allah tahu. Mintalah yang bersifat mintalah dengan perkataan yang jelas, permintaan yang semuanya bisa dipahami maknanya dengan baik, tapi mencakup kebaikan yang menyeluruh. Misalnya ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menyeluruh. Yang mungkin kita mau berdoa, ya Allah, sampai hari ini aku belum punya tempat tinggal, berikan aku tempat tinggal supaya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Boleh, tapi jangan dirinci. Ya Allah, kasih saya tempat tinggal yang di PT Fulan gitu ya, lebarnya sekian, halamannya begini. Ya bukan begitu minta sama Allah. Kalau dulu di zaman sahabat ada seorang yang berdoa di Masjid Nabawi, dia berkata, ya Allah, beri aku surga yang di dalamnya ada sebuah istana, istananya yang terbuat dari emas, kemudian atapnya dari permata, lalu tempat tidurnya diselimuti dengan sutra. Ayahnya orang ini mendatangi dan berkata, apa kamu mengira Allah tidak mengetahui apa yang kamu inginkan? Maksudnya, cobalah minta, ya Allah, masukkan aku surga, sudah cukup. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalam surga itu apa saja yang kamu butuhkan sudah ada. Jadi kalau kita berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, sudah lengkap semuanya itu. Enggak perlu minta surga yang ada rumahnya, yang ada pohonnya, enggak begitu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini di antara etika dalam berdoa. Kita lanjutkan sedikit tentang keutamaan dalam berdoa itu. Doa ini mampu menolak
murkanya Allah. Atau doa ini juga satu-satunya perkara yang bisa melawan takdirnya Allah. Karena doa itu juga takdirnya Allah, di mana takdir hanya bisa dilawan dengan takdir. Nabi SAW menyebutkan la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Kecuali doa. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan ketika ketetapan Allah turun, takdir Allah itu diturunkan, maka manusia berdoa. Antara takdir dengan doa itu dia bergelut di antara langit dan bumi. Bila doa itu kuat, maka takdirnya berubah menjadi baik. Nah, dari sini maka kata Nabi SAW, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak merubah takdir kecuali doa. Sehingga para ulama menasihatkan, ini juga nasihat buat kita Bapak. Mengapa para ulama menganjurkan kepada kaum muslimin ketika istrinya hamil, belum mencapai usia 4 bulan, supaya menyibukkan diri dengan doa. Siang malam setiap saat, setiap waktu berdoa untuk anaknya supaya ditakdirkan dengan takdir yang baik. Limadha? Kenapa? Nabi kita mengatakan, fayursalu ilahil malaku fayanfukhu firru wa yu'maru bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amali amsakiyun aw sa'idun. Janin yang berada dalam perut ibunya setelah usia 4 bulan sempurna, Allah mengutus dalam rahim ibunya itu malaikat. Lalu ditiupkanlah kepada janin itu ruh. Allah memerintahkan malaikat menuliskan catatan takdir berupa rezekinya seberapa, batas usianya sampai seberapa, kehidupannya bagaimana, apakah dia nanti sengsara atau bahagia di yaumil qiyamah, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka doa ini bisa menjadi sebab Allah memberikan takdir yang baik bagi hamba tersebut. Makanya saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting ini doa bagi seorang muslim untuk anak-anak mereka. Atau kenapa Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin di setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan memperbanyak doa apa Pak? Terutama ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Doa apa itu? Allahumma, gimana doanya Pak? Allahumma innaka afuwun. Bapak sudah hafal semua insyaallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang ini waktu di mana ketika malam Lailatul Qadar itu diturunkan, makna malam Lailatul Qadar itu diturunkan, yakni takdir Allah dituliskan di malam itu. Kita kan tahu takdir itu dituliskan oleh Allah di 3 tempat. Pertama di Lauhul Mahfuz, jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Kedua, ketika dalam rahim ibunya yang tadi kita sebutkan. Ketiga, ketika malam Lailatul Qadar, takdir yang Allah tuliskan untuk dari tahun ke tahun yang berikutnya. Setiap tahun Allah akan tuliskan takdir di mana malam Lailatul Qadar itulah Allah turunkan takdirnya. Nah, ini penting manusia untuk memperbanyak doa. Dan kita faham la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka celaka manusia yang tidak rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ternyata juga menolak murkanya Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah timpakan murkanya kepada dirinya. Berarti pemahaman kebalikannya, mereka yang rajin berdoa itu menghindarkan diri dari murkanya Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani Allah, di antara keutamaan doa itu bisa menghilangkan sifat malas. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, apa obatnya otak yang tumpul, badan yang loyo, sikap yang malas dalam bekerja? Beliau menjawab, istighfar wa kasratud doa. Al istighfar bi kasrati wa kasratud doa billahi ta'ala. Yani berdoa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Bapak akan jumpai di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi itu mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijali. Nabi baca ini tiap pagi Pak.
Saya katakan dalam masalah ini anjurkan buat Bapak menghafal doa ini. Nabi baca tiap pagi. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sikap ajiz. Ajiz itu badan yang loyo gitu. Bangun tidur biasanya orang itu badannya bukannya malah segar, malah apa? Sakit semua. Itu namanya ajiz. Dan perlu dicatat, biasanya orang yang bangun tidur badannya sakit semua itu karena malamnya tidak qiyamul lail. Karena terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, orang yang bangun malam lalu dia sholat malam, pagi harinya Allah akan berikan kesegaran dalam akalnya, hatinya, dan juga jasadnya. Ya walaupun cuma sholat 3 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, wal kasali, aku berlindung denganmu dari sifat malas. Kasal, malas. Karena memang penyakit malas itu datangnya dari setan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan setan kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi meminta tolong kepada Allah, berlindung dari sifat malas. Kalau dua sifat ini ada, loyo, malas, pasti yang ketiga ikut, Pak. Apa itu? Bakhil, pelit. Pelit yang di sini maksud bukan hanya masalah sedekah, pelit beribadah. Apa contoh pelit beribadah? Mau sholat aja ditunda-tunda. Itu namanya pelit. Adzan sudah dikumandangkan, terdengar suara adzan keras sekali. Nanti saja. Begitu sudah mau isya, sudah mau maghrib, kalau mau sholat duhur tunggu sampai menjelang asar. Mau sholat asar tunggu menjelang maghrib. Mau sholat maghrib tunggu menjelang isya. Ini namanya bakhil, pelit. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kepelitan yang lainnya. Itu karena sebab malas dan ajiz tadi itu. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ghalabatid dain. Biasanya yang keempat akan mengikuti. Orang itu kalau malas, kemudian dia itu badannya loyo, kemudian dia itu juga bakhil, pasti yang keempat ikut. Suka berhutang. Nah, memang orang malas begitu, kebanyakan malas bekerja, suka berhutang. Nah, Nabi berlindung dari suka berhutang. Dan yang kelima, wa qahrir rijal, diremehkan orang lain. Kalau 4 sifat ini udah ada pada orang akan meremehkan dia. Dan itu wakil. Dan Nabi berlindung dari 4 hal ini. Bahkan 5 perkara tersebut. Nah, saudara muslimin rahimani, itu dengan doa bisa teratasi. Bukankah manusia mengalami masa sedih, masa sulit, masa yang menyesakkan hati? Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat obat untuk itu, untuk mengucapkan kalimat Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta fi ilmin ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhihaba hammi. Ini doa. Nabi mengatakan orang yang membaca doa ini, semua kesedihan dalam hatinya Allah akan hilangkan darinya. Bapak harus hafalkan doa ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang dengan nama itu engkau menamakan dirimu sendiri, atau dengan nama yang engkau ajarkan kepada Rasulmu, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang masih tersembunyi di sisi gaibmu. Jadikan Quran penyejuk hatiku ya Allah, penerang dalam dadaku ya Allah, penghilang rasa gundah dan gelisah yang ada dalam diriku. Allah akan hilangkan itu. Itu doa. Tapi Bapak lihat, orang yang gak rajin berdoa, kalau punya masalah, apa yang dilakukan? Mencela. Mulutnya keluar kata-kata yang kotor. Tindak tanduknya seperti orang yang berputus asa. Pergi ke naik klub, minum khamr, berkumpul. Dia sangka itu akan menghilangkan kesedihannya. Maka Allah akan tambah dalam hatinya penyakit yang Allah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Karena orang seperti tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa ini obat mujarab untuk penyakit malas. Bahkan alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, karena doa itu sudah dijamin oleh Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atallahu ma sa'ala." Tidak seorang hamba pun yang dia berdoa kepada Allah taala melainkan Allah beri apa yang dia minta. Catatan ini Pak, penting. Apa itu? Jangan kita menganggap bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, kemudian kita berkata enggak dikabulkan oleh Allah. Jangan salah. Karena Allah sudah mengatakan dengan tegas, dan Allah tidak mungkin berdusta terhadap apa yang dia ucapkan. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepadaku niscaya aku perkenankan. Yang perlu kita ketahui, terkadang pengabulan doa itu satu bisa ditunda di yaumil qiyamah.
Kita berkata, ya Allah, beri kami tempat tinggal, beri kami agar kami bisa tempat untuk beribadah. Nanti diganti oleh Allah, mungkin di dunia enggak. Sampai meninggal dunia kita belum punya rumah, tapi diganti oleh Allah dengan cara dibangunkan rumah di surga. 2, kadang pengabulannya berbentuk sesuatu yang setara, walaupun tidak seperti yang kita minta. Kita misalnya minta, ya Allah beri aku kendaraan, mobil. Ternyata Allah ganti dengan yang lain. Ketenangan hati, kesehatan yang barokah, langkah kaki menuju ke masjid yang diberkahi. Beda dengan naik mobil, Pak. Mohon maaf, kita yang kesini naik motor itu, Pak, keutamanya beda dengan Bapak mungkin yang rumahnya di sekitar sini, kemudian datang ke masjid ini dengan jalan kaki. Itu beda. Mungkin dia berkata, ya Allah beri aku kendaraan. Ternyata Allah menghendaki orang ini banyak kebaikannya, enggak diberi dulu kendaraan, dibiarkan dia berjalan kaki ke masjid. Bukankah langkah kaki ke masjid itu satu mengangkat derajat, yang lainnya menghapuskan dosa? Itu enggak bisa diganti dengan ban motor, Pak. Enggak sama. Jangan Anda berpikir, oh, kalau mobil lebih banyak pahalanya Ustaz, 4 kakinya. Lah, tidak ya kawan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika pergi ke masjid, ontanya dituntun. Ditanya oleh muridnya, apa kamu ini sudah gila? Onta itu dinaiki kok dituntun. Apa kata beliau? Karena aku tahu Nabi mengatakan langkah kaki itu mengangkat derajat yang satu, yang lainnya menghapuskan dosa. Pulang dari masjid baru apa? Dinaiki. Tapi Bapak jangan gitu loh ya. Nanti mobil dituntun ke masjid. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa begitu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Jadi enggak mungkin doa seorang hamba tidak dikabulkan kalau terpenuhi syaratnya. Orang kafir aja dikabulkan permintaannya sama Allah. Tapi kalau kita merenung, kenapa ya ke orang kafir itu doanya langsung dikabulkan di dunia? Kenapa demikian, Bapak? Allah mengatakan, innallaha la yadi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Orang kafir kadang dia berbuat baik. Ada orang mau nyebrang, diseberangkan sama dia. Ada orang miskin diberi makan sama dia. Ada orang yang kecelakaan dibantu pengobatannya. Allah nggak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Cuma bedanya, orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, balasannya cuma di dunia. Maka wajar Bapak kalau ada orang kafir berdoa dikabulkan oleh Allah cuma di dunia, nanti dia di akhirat nggak dapat apa-apa. Adapun orang beriman, Allah berikan kepadanya kedua-duanya. Di dunia dengan ketenangan hati, bahkan apa yang dia minta di akhirat jauh lebih tinggi lagi dari apa yang dia minta. Maka sebab itu ini nasihat, jangan putus asa dengan doa, minta terus sama Allah Ta'ala. Mungkin kita tidak menjumpai yang kita minta itu wujud di hadapan kita, tapi itu menunjukkan Allah cinta sama kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita terus minta, terus minta, terus minta. Kita ini punya sifat yang jelek, minta itu ketika belum ada. Ketika sudah ada, kadang nggak minta. Bapak sebelum menikah apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakan aku istri yang baik, anak yang baik, yang menyejukkan pandangan hati kami. Sudah diberi istri dan anak, mungkin nggak pernah doa ini, karena berpikir, oh sudah dapat kok istrinya, sudah ada anaknya. Ketika kita belum, kita minta sama Allah terus menerus. Nah mungkin Allah menghendaki kita begitu, karena Allah lebih tahu dibandingkan kita sendiri tentang hati kita. Sehingga apa yang kita minta kadang belum wujud di dunia, supaya kita terus meminta kepada Allah Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah hampir masuk waktu salat Isya. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi kita adzan salat Isya. Tapi sebelum adzan mungkin ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau tidak ada. Sampai di sini ikhwan ya. Mohon maaf, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bersambung buku ini, Bapak. Pembahasan keluarga kita kemarin sudah kita anggap selesai. Jadi kalau Bapak punya buku ini di bawah, supaya kita bisa kaji satu persatu insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.